Hai Sobat Iktus, welcome di Iktus Digital Service. Pada hari ini kita masih dalam tema besar yang sama di bulan Maret, yaitu faithfulness. Nah, sebelum masuk ke digital service-nya teman-teman, aku pengen ingetin ke kita semua kalau Iktus Community ini udah memiliki program lainnya selain digital service. Yang pertama itu ada Iktus Daily Devotion atau renungan harian yang bisa kalian dapatkan secara gratis, dan pastinya tema-tema yang dibawakan dalam Iktus Daily Devotion ini pun akan memberkati kita tiap harinya. Nah, yang kedua itu ada Iktus Webinar teman-teman. Di Iktus Webinar ini, Iktus memberikan webinar yang gratis juga per bulannya dengan topik yang pasti relate dan akan berguna bagi kita. Nah, bagi kalian yang udah penasaran dan gak mau ketinggalan info dari Iktus, bisa langsung aja cek dan follow Instagram kita di @iktus.community. Oke, back to digital service. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Reza yang akan membahas tema atau subbab dari faithfulness yang berjudul The Quality of Faithfulness. So, selamat beribadah semuanya, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan, di hadapan-Mu, kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Mari teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu
Halo teman-teman Iktus, senang bisa menyapa teman-teman semua lagi di kesempatan ini, Iktus Digital Service minggu ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih atas cinta yang masih kami terima sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sharing. Kiranya Engkau memberkati pikiran dan hati kami, agar kami boleh dapat mengerti. Di dalam-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas tema yang masih lanjutan dari tema minggu lalu, yaitu the quality of faithfulness. Ya, kalau minggu lalu teman-teman udah lihat ya, sharing dari Bro Frances, yaitu tentang apa sih kesetiaan itu. Dan untuk teman-teman yang udah nonton ya, mungkin kita bisa diskusi nanti di kolom section. Apa sih itu kesetiaan? Oke? Kita masuk ya ke materi. Nah, kesetiaan kalau dalam pengertian aja nih ya, pengertian umum di Indonesia itu suatu komitmen yang terus dijaga terhadap suatu objek atau subjek gitu. Jadi, kesetiaan ini nyata ya, ada wujudnya gitu loh. Itu komitmen yang terus dijaga terhadap suatu objek atau subjek. Yang mana itu bisa barang, lembaga, atau mungkin yang suka olahraga, suatu klub, dan juga mencakup orang lain. Dan pasti kita nanti akan bahas tentang kesetiaan pada Tuhan. Udah pasti. Kita akan memfokuskan diri pada bahasan kesetiaan terhadap Tuhan, ya, dan juga orang lain, ya, dalam hal kualitasnya, sesuai judul yang sekarang kita bahas ya. Nah, teman-teman, pada Matius pasal ke-25 terdapat suatu kisah nih yang kaitannya erat sama bahasan kita pada hari ini. Ya. Erat. Di Matius 25 nih ada kisah tentang dua gadis. Mungkin teman-teman udah pernah baca. Ya, ada gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Nah, bahasan ini juga sebenarnya nanti connect sama yang namanya hal eskatologis, yaitu zaman baru yang akan datang. Atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya sebagai second coming. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa gadis-gadis tersebut akan menyongsong mempelai yang akan datang. Ya, di kisah itu ya. Di Matius 25, jadi ada dua kelompok yang digambarkan. Saya ulang lagi, ada gadis yang bijaksana, tapi ada juga gadis yang bodoh. Di ayatnya sendiri ya, dalam konteksnya, kita bisa mengetahui bahwa gadis yang bijaksana itu adalah gadis-gadis yang membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Gitu. Dia nggak hanya membawa pelitanya, tapi dia membawa persediaan minyak bagi dirinya sendiri, bagi dirinya masing-masing. Dan juga ada satu lagi, golongan yang kedua, yaitu gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh ini perbedaannya terletak dia membawa pelita, sama. Membawa pelita. Tapi gadis-gadis ini, golongan ini tidak membawa baginya minyak, gitu. Dia nggak punya persediaan minyak. Dia hanya bawa pelitanya aja. Gitu. Nah, nanti dari pembahasan ya, yang nanti akan aku ulas, itu akan ketemu koneksinya dengan quality of faithfulness ini sendiri. Gitu. Kita masuk ke konteks ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan udah kita ketahui dua gadis tersebut membawa pelita bagi dirinya masing-masing, tapi ada perbedaan antara dua kelompok itu ya. Nah, singkat cerita, aku skip ke ayat-ayat selanjutnya. Pada saat mempelai sudah datang, ya. Jadi ini gadis-gadis ini untuk menyongsong mempelai untuk masuk ke perjamuan kawin, ya. Perumpamannya seperti itu. Nah, golongan yang kedua ini nih, gadis bodoh, pada saat mempelai datang, ya, dia nggak bawa minyak, gitu loh. Dia nggak bawa persediaan baginya. Jadi pas mempelai datang, udah harusnya masuk ke perjamuan kawin, ya, dia baru sibuk gitu loh.
baru sibuk untuk nyari minyak nih. Bahkan di konteks dijelaskan, garis-garis ini sempat menanyakan pada garis-garis yang bijaksana gitu loh. Bisa nggak untuk mereka membagi persediaan minyak yang ada pada mereka untuk dia gitu. Tapi ya garis-garis yang bijaksana menolak tentunya gitu loh. Karena dia sendiri udah persiapan untuk yang cukup, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Nggak mungkin dibagi gitu. Karena kalau dibagi udah pasti nanti juga mati juga pelitanya gitu. Terus yang gadis-gadis yang bijaksana bilang lah, ya udah pergilah ke tukang minyak daripada dia minta ke gadis tersebut. Ya akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini baru sibuk gitu loh. Istilahnya udah telat, teman-teman. Udah telat. Ini namanya pada saat yang dibutuhkan, ya dia nggak punya persiapan. Nggak ada persiapan. Akhirnya baru sibuk, ya kan, mencari minyak. Akhirnya apa? Dia telat datang ke perjamuan itu telat, pintu perjamuannya ditutup, hasilnya garis-garis tersebut tidak bisa masuk karena dijaga oleh penjaganya gitu. Nah, sebenarnya dari cerita ini ya, ntar teman-teman bisa baca sendiri ya untuk pemahaman yang lebih lengkap ya gitu, biar connect sama bahasan kita. Nah, dari pemahaman ini kita dapat poin penting nih, bahwa kesetiaan merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan seseorang kepada suatu subjek atau objek itu kan. Dalam ini kan subjek ya. Ya, dalam hal ini kesetiaan terhadap Tuhan harus nampak dari buah kesetiaan yang nyata. Gitu. Jadi kalau dilihat dari konteks ayat, kita bisa lihat itu tentang garis-garis tersebut menyongsong mempelai. Ya. Garis-garis tersebut menyongsong mempelai. Buahnya apa? Buahnya dia mempersiapkan pelita tersebut. Nah, gambaran kita tarik ke relevansinya pada masa kita sekarang ya. Kita akan bahas pada hubungan relasional kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi yang penting adalah buah kesetiaan yang nyata. Jadi ada kata kunci persiapan ya. Garis bawahi persiapan. Begitu juga dengan kita. Dengan Tuhan. Itu harus ada yang namanya persiapan gitu. Jadi gimana maksudnya persiapan itu ya? Jadi kalau misalnya kita harus setia nih sama Tuhan, artinya apa gitu loh? Apakah kita harus percaya pada hal tersebut dan kita membuang semua ketertarikan dan juga mengarahkan diri pada Tuhan saja? Apakah demikian? Apakah kesetiaan yang dimaksud adalah demikian seperti yang saya sebutkan barusan gitu. Makanya kita akan bahas soal buahnya ya, buah kesetiaan itu. Apakah kita harus membuang segala urusan yang ada nih, yang sekolah gitu ya, atau yang kerja gitu kan, ini buang aja udah semua, karena fokus sebenarnya udah Tuhan aja gitu. Apa Tuhan? Apakah kayak gitu? Jadi apakah kesetiaan pada Tuhan membuang semua yang lain? Apakah ini yang dinamakan the quality of faithfulness? Apakah kualitas kesetiaan dinilai dari hal ini? Gitu. Sebenarnya nggak demikian teman-teman ya. Penekanannya harusnya lebih luas daripada yang saya sampaikan barusan. Ya, pertanyaan saya barusan. Karena kita bisa lihat di jawabannya di Matius 25 ayat 33. Yang mana ini adalah perikop lanjutan dari kisah yang kita baca ya. Teman-teman nanti bisa cek di bawah-bawahnya. Atau di lembar selanjutnya kalau di Alkitab analog ya. Aku bacain di 25 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wah, jadi kita bisa tarik bahasan kita tentang kesetiaan. Jadi di saat Tuhan Yesus membutuhkan gitu ya, kita ada gitu. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Wah, tapi gimana nih pertanyaannya? Itu konteks hari itu. Sekarang nggak ada Tuhan Yesus kan? Yang nampak di depan kita gitu. Yang secara fisik. Gimana kita narik ayat ini? Ini sebenarnya terkait dengan wajah kekristenan sekarang ya. Ya, wajah kekristenan sekarang yang seharusnya idealnya seperti apa gitu. Apakah wajah kekristenan tentang liturgis? Apakah wajah kekristenan tentang banyaknya jam kita ke gereja atau kita berada dalam gereja? Atau banyaknya kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja? Gitu. Atau liturgis yang disusun sedemikian rupa, yang mewah mungkin, atau yang menarik, atau sekarang dalam konteks gereja digital ya, apakah tampilannya yang memikat? Sebenarnya ini merujuk pada wajah kekristenan yang idealnya seperti apa. Kalau dari konteks ayatnya ya, terdapat kata aku. Maka dalam konteks sekarang, aku yang Yesus, yang merujuk pada Yesus, sekarang merujuk pada sesama kita. Gitu. Wajah kekristenan seharusnya seperti ini. Gitu. Kalau Yesus mengatakan kesetiaan terhadap Tuhan itu buahnya nyata di saat tadi, poin-poin tadi ya, ketika aku lapar, ketika aku minum, ketika aku telanjang, kita ada buat di situ. Maka pada konteks kita hari ini, itu merujuk pada sesama kita yang membutuhkan teman-teman. Gitu. Di saat contoh teman-teman kita mungkin atau orang lain deh, ya, yang membutuhkan pertolongan, di mana terdapat diskriminasi mungkin ya, terdapat ketidakadilan, kita ada nggak di situ? Atau orang-orang yang membutuhkan secara materi, kalau kita able untuk menolong ya, kita ada nggak di situ? Atau kita malah lepas tangan? Sebenarnya wajah kekristenan tuh yang sesungguhnya dan ideal adalah hal ini, gitu. Hal ini. Dengan kita menolong orang lain ya. Dengan kita menolong orang lain. Contoh aja, salah satunya tadi. Mungkin ada diskriminasi gitu. Kita berjuang untuk melawan diskriminasi itu. Tuhan disenangkan. Ketika itu balik lagi ke konteks ayat ya, ketika aku membutuhkan gitu, engkau ada gitu. Emang bukan secara langsung itu Tuhan, tapi dengan begitu itu Tuhan hadir di situ. Sebenarnya konteks ayatnya memiliki poin yang sangat luar biasa ya, yaitu hubungan kita dengan sesama kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ini sangat terkait sebenarnya. Atau dengan kata lain aku bisa bilang ini tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan tapi kita membenci saudara kita, itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Itu Alkitab udah jelas bilang itu. Ya masih banyak ketimpangan di luar sana ya. Belum lagi ya, tanpa kita sadar ketimpangan dan hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi di sekitar kita gitu loh. Tapi terkadang kita tidak melihat, walaupun hal-hal tersebut ada di sekitar kita. Ya. Quality of faithfulness itu ditunjukkan dari buah kesetiaan itu. Buah kesetiaan itu ditunjukkan dari apa? Dari aksi kita dengan melihat sesama. Dari aksi kita memandang yang membutuhkan. Dari aksi kita melihat di mana ada ketidakadilan, kita bertindak di situ.
hal ini sangat terkait teman-teman. Jadi untuk kedepannya jangan pernah pisahin dua hal ini. Jangan pernah. Karena wajah kekristenan itu nampak dari apa yang kita lakukan terhadap sesama. Yang mana itu juga menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kualitas dari kesetiaan itu sendiri yaitu buah yang nyata yang dapat dirasakan sesama dan harum di hadapan Tuhan. Untuk itu aku mau menutup sharing ini ya. Menutup sharing ini dengan quotes ya, atau ayat yang terdapat di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saya ulang, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ini kebenaran itu loh. Karena kebanyakan kita sibuk sama diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita pusat. Atau kalau mau yang halusnya lagi ya, kita berjuang untuk ke surga gitu. Yang mana dirinya percaya dengan berbuat demikian bisa ke surga. Tapi lupa dengan kesejahteraan sekitar kita, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terkadang kita lupa. Ini kebenaran yang sebenarnya. Gitu. Karena Amsal sendiri bilang ya, siapa mengajar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Kehidupan itu harusnya seperti itu. Kalau sekarang kita lihat ya, seharusnya kita bisa memandang ya. Kita harus bisa menaikkan kualitas kita. Kualitas apa yang kita pikirkan. Artinya apa? Sekarang ini, kalau kita belum bisa mengasihi sesama, kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan kita melakukan buah nyata dari kesetiaan itu, jangan anggap itu kehidupan. Kalau Amsal mau bisa berkata lain kayak gitu ya, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Seharusnya kehidupan itu seperti itu. Jadi quality of faithfulness sudah jelas ya, bahwa kita harus mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berjuang bareng-bareng teman-teman. Selagi kita punya kesempatan, jangan sampai nanti kita mempelai sudah datang, kita tidak melakukan apa-apa. Itu aja dari sharingku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran yang Engkau titipkan Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami masing-masing. Dan kami boleh mempraktikannya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan terus belajar. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. See you. Ya, kami benar-benar sangat ngeyel kalian.